Host sudah mencatat siapa yang akan menyampaikan pertanyaan? Langsung ini aja Pak, di-unmute. Oh, langsung di-unmute. Ya, oke. Ya. Siapa Siapa? yang mau menyampaikan pertanyaan? Tanya, Pak. Siapa? Monggo, Gus Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang terhormat kepada Gus Soleh, kepada moderator, dan yang terhormat seluruh narasumber yang saya banggakan. Materinya luar biasa, aktual sekali. Beberapa pemateri sudah menyampaikan bagaimana pemikiran dan bagaimana narasi-narasi yang penting yang sudah disampaikan. Untuk kali ini saya ingin menanyakan atau nanti ingin minta penjelasan. Kebiasaan kita yang dilakukan oleh calon-calon pemimpin daerah atau calon kepala daerah itu, ketika kampanye dimanapun berada, itu selalu menyampaikan program yang akan dilakukan ketika nanti terpilih. Nah, bagaimana pada kesempatan kali ini yang temanya adalah berkaitan dengan tempat ibadah, bagaimana tempat ibadah itu kita jadikan atau dijadikan oleh calon kepala daerah yang hari ini sedang melaksanakan kampanye sebuah aspirasi atau inspirasi bahwa pemimpin itu akan memiliki tanggung jawab yang besar, tidak hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Sehingga tempat ibadah ini mengingatkan para calon pemimpin itu bahwa nanti ketika menjadi pemimpin yang terpilih, ada tanggung jawab yang secara nilai-nilai keagamaan, karena kita di negara Pancasila, ada pertanggungjawaban kepada Tuhan. Sehingga ketika menyampaikan program ketika kampanye itu sudah memiliki semacam inspirasi bahwa saya nanti kalau terpilih memang harus bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat dan bangsa serta negara ini. Tapi itu belum selesai bahwa nanti ada pertanggungjawaban kepada Tuhan. Nah, inilah seharusnya ketika kita bicara tempat ibadah itu menjadi inspirasi calon kepala daerah bahwa dia nanti ada tanggung jawab kepada Tuhan. Saya kira itu nanti mohon bisa dijelaskan oleh seluruh narasumber. Terima kasih. Mohon disampaikan namanya dulu. Enggak terbaca. Ya, Muhammad Arif dari Gus Durian Nganjuk. Oh, Gus Durian, Muhammad Arif. Ya, silakan yang lain. Ya. Monggo yang lain jika ada yang ingin bertanya. Monggo yang lain digabung dulu biar ringkas. Dari mahasiswa Akper. Ini ada banyak mahasiswa Akper, Pak Moderator. Ya, tapi ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada saya coba dulu dari Pak Medi Serui Papua. Oh, monggo Pak Medi. Ya, tema ini sudah jelas ya, sangat jelas. Dan memang tadi saya sudah taruh di chat itu peraturan tentang undang-undang untuk pelarangan penggunaan tempat ibadah dan tempat pendidikan ya. Undang-undang ini pasal 280 ayat 1 poin H, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Dia berisi 324 halaman kalau ada yang baca, kalau bisa. Tapi poin-poin saja ini, dan terdiri dari 573 pasal. Ini jelas, sangat jelas. Jadi memang banyak yang menyiasati dengan cara lain gitu, seperti tadi Pak Sudarto sudah utarakan dan Pak Sofyan sudah utarakan. Jadi bagaimana ya caranya untuk pimpinan agama untuk menyikapi ini? Sebab ketulusan dari pemimpin agama dimanfaatkan, akhirnya pemimpin agama jadi naif untuk itu. Dan menerima saja, padahal maksud dan tujuan mereka ada gitu. Jadi contoh, saya ambil patokan di daerah kami ya, dia Muslim, calon pimpinan daerah, dia bisanya masuk ke gereja.
dan memberi sumbangan gitu. Pimpinan agama terima dengan ketulusan, dengan ya apa adanya, dan mereka tidak berpikir apa-apa, tapi bisa terjadi. Jadi di sini mungkin perlu ketegasan dari pimpinan agama, bagaimana ini menyikapinya, walaupun sudah dilarang, dia tidak kampanye, cuma memberikan sumbangan. Dan di situ juga tidak bisa dihindari kalau pimpinannya di satu tempat ibadah, dia majelisnya di situ calon pilkada. Di sini lagi tidak bisa dihindari ini. Jadi mungkin bisa dapat jawaban dari para narasumber untuk hal ini. Apa ketegasan dari pimpinan agama untuk yang tidak kelihatan ini? Padahal sebenarnya sudah kampanye sebenarnya itu. Dari kami, mewakili semua salam agama, salam sejahtera. Merdeka. Terima kasih Pak Madi. Ada yang lain? Saya satu. Siapa? Saya. Namanya siapa Pak? Enggak nampak di Bin Jafar. Bin Jafar. Oh Pak Siddiq Jafar, tanya ya. Oke Pak Siddiq. Iya. Jadi begini, para pejabat sebelum dilantik itu ada kitab suci ya. Kitab sucinya itu di depan apa di belakang? Katakanlah di depan, tetap saja pejabat yang jahat tetap aja tidak mematuhi, apalagi di belakang. Ini kampanye. Walaupun di tempat ibadah nanti akan jadi suci pikirannya, belum tentu. Itu. Jadi janji-janji yang diumbar segala macam di tempat ibadah, apapun agamanya, Muslim kayak apa kayak, yang kalau itu dilaksanakan jelas itu mengotori. Jadi yang saya pertanyakan adalah kepada para narasumber, bagaimana ketegasan pemerintah, umara dan ulama untuk supaya jangan ada satupun yang mengkampanyekan itu di tempat ibadah. Terima kasih. Terima kasih Pak Siddiq Jafar. Yang lain silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andi Ruhban. Andi? Ruhban dari Makassar. Oke silakan Pak, Ya. Pak Andi Ruhban. Jadi ini mungkin satu usul, bagaimana kalau seluruh pengurus tempat ibadah membuat aturan bahwa tak seorang pun boleh masuk ke tempat ibadah ini untuk beribadah ketika memakai atribut kandidat atau atribut partai. Ya, biasakan misalnya kalau tiba waktu sholat, kadang ada orang masuk dengan memakai pakaian yang beratribut partai atau kandidat. Nah, itu mungkin usul ini. Kemudian yang kedua, memang hendaknya dari pemerintah ada aturan yang mengikat untuk seluruh Indonesia bahwa ketika ada kandidat yang memanfaatkan tempat ibadah itu langsung didiskualifikasi. Adakah itu aturannya seperti itu? Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Andi Ruhban. Yang lain berikutnya silakan. Selamat sore. Halo. Ya silakan. Saya Wayan dari Denpasar, Bali. Wayan dari Denpasar, Bali ya, silakan. Saya memfokuskan kepada pemaparan dari Bapak Sofyan tadi. Ya. Jadi saya melihat dari pemaparan beliau tadi itu, hari-hari ini kita berbicara tentang politisasi tempat ibadah untuk pilkada. Demikian ya judulnya. Tapi saya melihat dari hal yang beliau sampaikan, umat Konghucu itu sebenarnya sudah lama mengalami politisasi tempat ibadah beliau. Hanya itu aja poinnya. Mungkin Bapak Sofyan bisa menerangkan tentang hal itu. Jadi bukan hari ini tentang politisasi itu terjadi, tapi sudah lama terjadi politisasi agama, politisasi tempat ibadah. Demikian, terima kasih. Terima kasih, ini pertanyaan spesifik mengenai politisasi tempat ibadah agama Konghucu ya. Silakan yang lain. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, saya Yasuzanul Halawa dari Sulawesi Barat. Mau bertanya ini nanti Bapak-Bapak bisa memberi tanggapan apa yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaan saya ini, kan kita hanya
jumlahnya yang mengikuti webinar ini 109 orang. Lalu bagaimana cara kita untuk memberikan gambaran-gambaran kepada yang lain ini, kepada penceramah-penceramah, pengkhotbah, dan lain sebagainya. Nah, padahal mereka tidak ada di webinar kita. Atau apa yang seharusnya kita lakukan, itu intinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Lawala dari Sulawesi Barat yang menanyakan upaya untuk menyampaikan ya, karena yang datang ketimpan terbatas 100 orang. Padahal pemuka agama itu banyak sekali di seluruh Nusantara. Silakan yang lain. Mungkin Pak Moderator bisa ada narasumber jawab soal pertanyaannya. Nah, oke. Kalau memang belum, ini kita silakan kepada narasumber. Siapa narasumber yang akan jawab dulu? Saya, Pak Moderator, Pak Mawardi. Pak Romo Asun. Siapa? Enggak kelihatan. Sugita. Oh, Pak Halo, Sugita. Pak Sugita. Bos, kenapa enggak ditampilkan yang speakernya ya? Oke, baik. Baik, teman-teman peserta webinar. Halo. Ya, silakan Pak Sugita. Ya, memang dilemanya inilah yang terjadi. Sering terjadi. Makanya teman-teman mengungkapkan hal ini yang real di lapangan. Karena harusnya straight to the point bahwa memang ada aturannya itu, nggak boleh sama sekali di tempat ibadah itu betul-betul ada atribut, atau apalagi ajakan, jikalau sembahyang bersama. Gitu. Maksudnya kesadaran itu yang penting untuk seluruh peserta, calon-calon pemimpin itu yang agar jangan sampai hal itu terjadi. Ya kalau saya sampaikan tadi secara pribadi, kalau sendirian pergi ke rumah ibadah, terus mohon petunjuk secara pribadi dan sendirian, tidak ngajak-ngajak massa. Yang salah itu kan melanggar itu ngajak massa, terus kampanye di tempat ibadah, terus orasi di sana, terus khotbah di sana tentang politik, tentang bagaimana dia akan bisa dipilih, gitu. Itu yang sangat-sangat dilarang. Nah, kalau secara pribadi dia sendiri datang subuh misalnya, sembahyang ke tempat ibadah, secara pribadi dia sendiri, setelah itu dia selesai, dia jalankan lagi tugasnya untuk menjalankan, mungkin dia kampanye atau apa, itu mungkin silakan. Nah ini yang ada motif-motif tadi, dasarnya inilah. Kalau dasarnya sudah ada motif dan nggak benar di sana, kan itu yang kadang-kadang dilarang. Nanti misalnya, ini kalau teman-teman Muslim, pada waktu mau sholat Jumat, ada kampanye. Di saat itu dia akan sholat. Masih memakai atribut, bingung nanti dia. Nah ini kadang-kadang susah juga melihat kondisi di lapangan itu, padahal dia hanya ingin memenuhi mungkin kewajibannya untuk sholat. Nah, karena dia masih ada pakai baju, apa mungkin dia pakai buka dulu bajunya, ganti pakai baju lain, baru dia sholat. Terus setelah keluar dari masjid, dia baru pakai pakaiannya atributnya. Dan ini memang cukup rumit pada dasarnya. Jadi ada aturannya. Ya, pasal 280 itu sama sekali jangan sampai rumah ibadah itu dijadikan tempat untuk motif, untuk misalnya mau jadi calon pemimpin, udah nyumbang dulu deh, nyumbang dulu siapa tahu nanti ada. Ya ini nih kadang-kadang ada momen-momen tertentu yang memang susah dilarang pun juga. Pak jangan nyumbang ya, jangan nyumbang di sini ya. Berarti Bapak pasti akan ada motif-motifnya ini. Kan tidak bisa kita mengatakan langsung melarang dia untuk datang silaturahmi. Itu tidak, karena kembali lagi kepada hati nurani calon pemilihnya. Apakah dia mungkin nerima, terus setelah itu mungkin memilih nanti di bilik masing-masing siapa yang dipilih, itu nanti terserah. Tapi secara overall dilarang untuk berkampanye, apalagi terus mengatakan memilih calon nomor berapa, warnanya apa di tempat ibadah, itu sangat dilarang. Itu, terima kasih. Narasumber yang lain, silakan. Saya, moderator. Iya, silakan Romo Asun. Ya, silakan. Ya, Pak. Menjawab pertanyaan tadi, silakan.
Baik, terima kasih Bapak Moderator. Ya. Yang saya simak dari pertanyaan pertama adalah bagaimana kalau sudah terpilih dan bertanggung jawab kepada Tuhannya. Saya rasa kalau pasangan calon sudah terpilih menjadi kepala daerah untuk bertanggung jawab kepada Tuhannya, artinya dia menjalankan apa yang diamanahkan oleh rakyatnya, menjalankan apa yang dia ingin perbuat, memperbaiki wilayahnya, memperbaiki daerahnya, dan ini sangatlah penting. Kemudian dia juga memang harus bertanggung jawab kepada Tuhannya karena dia janji bahwasanya dia akan akan melakukan perbuatan yang terbaik untuk daerahnya, memajukan daerahnya. Apalagi saat ini bagaimana untuk membuat rakyatnya sejahtera, membuat rakyatnya sehat, jangan sampai terkena lagi yang namanya COVID-19 ini. Kemudian pertanyaan lanjutnya adalah bagaimana kalau pasangan calon memberikan sumbangan di rumah ibadah. Tadi para narasumber sudah mengatakan bahwa ingin memberikan sumbangan, saya rasa secara pribadi saya welcome aja. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia memberikan sumbangan, kecuali ada embel-embelnya. Embel-embelnya dia memberikan sumbangan, memberikan bantuan kepada rumah ibadah, lalu kemudian disebutkan untuk memilih pasangan calon ini, pilih nomor ini, dan lain sebagainya. Nah, ini artinya itu namanya kampanye terselubung. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi kalau dia sekedar memberikan sumbangan, semoga dengan sumbangan ini, dengan kebaikan yang dia lakukan untuk membantu rumah ibadah, semoga dengan perbuatan baik yang dilakukan ini, semoga dia bisa terpilih, dia berdoa kepada Tuhannya dengan perbuatan baik ini. Saya rasa itu welcome saja, dan saya rasa itu adalah baik. Yang penting jangan memberikan sumbangan tapi sambil orasi. Jangan memberikan sumbangan sambil kampanye. Jangan memberikan sumbangan tapi kemudian dengan niat-niat tertentu. Ini yang kita harus waspadai. Kemudian tadi ada pertanyaan bahwasanya pejabat yang dilantik pakai kitab suci di depan atau di belakang. Dan biasanya hal ini memang terjadi dalam pelantikan itu seperti itu, ya. Apakah selanjutnya dia bersumpah itu dia laksanakan atau tidak dilaksanakan, ini yang jadi persoalan. Bagaimana pemerintah menjaga tidak terjadinya kampanye di rumah ibadah? Nah, ini yang jadi tema kita. Artinya, semoga dengan tema kita ini tidak menjadikan rumah ibadah ini dipolitisasi dalam pilkada ini. Harapan kita adalah pemerintah juga membuat satu larangan-larangan atau tindakan-tindakan tegas atau aturan-aturan yang baik sehingga tidak terjadinya satu kampanye di dalam rumah ibadah. Apalagi rumah ibadah dijadikan tempat kampanye ujaran kebencian, intoleransi, ya, sara dan lain sebagainya. Ini yang sangat tidak baik, dan ini sangat harus diberikan tindakan tegas oleh pemerintah. Mudah-mudahan dari tema-tema kita ini pemerintah juga bisa mengambil satu langkah yang baik, terutama dari KPU maupun Bawaslu, untuk memberikan aturan-aturan yang tegas seperti ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana peserta webinar ini hanya kurang lebih 109 orang bisa memberitahu kepada pemuka agama di seluruh provinsi maupun di tempat 270 daerah yang mengikuti pilkada. Nah, walau inilah kemajuan teknologi, inilah kita punya media, inilah yang akan menyebarkan. Kita dari penyelenggara, dari Gus Soleh, dari pencinta agama ini sudah mensosialisasikan tentang tema kita ini, tentang webinar kita ini di dalam media, baik media cetak maupun media online, ya, baik di FB, di WhatsApp
maupun di YouTube dan lain sebagainya. Ini yang akan tersebar luaskan. Maka dalam tema kita yang kemarin dilema Pilkada 2020, saya mengatakan harusnya saat ini lagi dalam pandemi seperti ini, jangan lagi menggunakan kampanye-kampanye yang terbuka, yang mengumpulkan massa. Ini sangat berbahaya. Gunakanlah media-media online, gunakanlah media-media sosial, elektronik, cetak, dan lain sebagainya, YouTube, FB, dan lain sebagainya, untuk mengkampanyekan. Ya, jadi sudah tidak baik lagi dalam kondisi pandemi seperti ini mengumpulkan massa untuk berorasi. Ya, menurut saya itu jawaban-jawaban dari saya. Semoga terjawab dari pertanyaan daripada teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang khusus ditanyakan ke narasumber Pak Sofyan tadi dari Konghucu. Oke, siap? Politisasi rumah ibadah Konghucu. Ada Pak Sofyan Jimmy. Boleh saya menjawab, Pak? Pak Moderator? Ya, silakan jawab, Pak. Oke, saya sebenarnya ingin menjawab secara umum dulu. Pertama terkait dengan tadi pernyataan bahwa ada aturan pilkada dan sebagainya dalam undang-undang. Tetapi yang harus diingat bahwa selain ada regulasi hukum, ada juga yang disebut dengan regulasi sosial. Kadang-kadang regulasi sosial itu di tingkat masyarakat lebih kencang berlakunya dibanding dengan regulasi hukum. Misalnya begini, harus diakui pasca otonomi daerah, itu kan semua daerah kemudian mengalami apa yang sering saya sebut dengan local reinventing, atau kembali ke semangat lokalitas. Daerah-daerah yang kuat Islamnya, dia akan mengidentifikasi dirinya sebagai orang Islam. Daerah-daerah yang kuat dengan Kristennya, tentu dia akan mengidentifikasi diri dengan Kristen dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain kemudian sensitivitas agama itu dibawa juga oleh para calon kepala daerah. Misalnya begini, setiap kepala daerah untuk menggunakan masjid berkampanye, dia tidak mengatakan kami akan kampanye. Tapi dia mengatakan bahwa kami akan mensosialisasikan kekhasan daerah kita. Misalnya kalau Sumatera Barat, Riau, dan sekitarnya, dia akan mengatakan kami akan sosialisasi adat bisa di Sarak bisa di Kitabulo. Di sanalah pesan-pesan mulai masuk. Yang pertama. Yang paling kita harus sensitif. Yang kedua, awal tadi, sebenarnya kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan publik, itu di pasal 22-nya cukup tegas dinyatakan bahwa setiap kepala daerah atau pejabat publik itu kan dia punya kewajiban untuk melakukan membuat maklumat pernyataan. Kenapa tidak misalnya daripada kita menerima sumbangan paling banyak 1-2 juta misalnya, lebih baik digunakan sebagai tempat kontrak sosial. Misalnya gini, seringkali daerah-daerah yang penduduknya pada petik mayoritas agama tertentu, dia akan mendatangi minoritas, mendatangi tempat-tempat ibadah minoritas, dia masuk ke sana, di situ dia akan mengatakan, nanti kalau saya terpilih, tempatmu akan saya bangun. Atau kalau yang selama ini tidak mendapatkan izin tempat ibadah, akan kami siapkan. Kita juga calon yang mengatakan begini misalnya, ada kelompok non-muslim yang tidak punya tempat kuburan misalnya. Para calon daerah itu dia akan datang, dia mengatakan nanti kalau saya terpilih, saya bebaskan tanah untuk tempat perkuburan kalian. Tapi setelah jadi menurut saya lebih baik kalau memang kita akan menggunakan masjid sebagai perubahan sosial, kita bisa melakukan kontrak sosial di masjid. Ya, misalnya ada kelompok-kelompok calon pilkada dengan rombongan yang kecil tadi datang ke masjid mengatakan bla bla bla, lebih baik mari kita berkontrak sosial. Bapak, saya akan memilih Bapak, tapi syaratnya nanti kalau kami terpilih atau Bapak terpilih, saya harus mendapatkan ini nih. Dengan demikian itu dibuat di atas materai, ditandatangani kedua belah pihak, dan kita bisa menuntut nanti dalam pendekatan ombudsman tentunya. Nah itu menjadi penting menurut saya. Kalau tidak itu ya agak sulit, kita memang membatasi orang kampanye di situ agak sulit. Agak sulit. Ya, karena tadi pintu masuknya dengan berbagai cara. Dan daripada menerima sumbangan yang kecil, tapi ada juga yang berpikir nakal kemudian. Misalnya ada 5 caleg, calon kepala daerah. Nah, yang ini nyumbang sekian tidak terampung, karena besok sudah jadi lupa juga, ini manfaatnya saja.
Jadi orang Medan kan begitu, daripada janji nggak jelas, yang ada terima dulu kan begitu. Itu juga persoalan-persoalan yang harus kita pecahkan. Terakhir, saya ingin membantu sedikit terkait rumah ibadah Konghucu. Sebenarnya kan ini politisasi terhadap, kalau istilah Anas Saidi itu kan disebut dengan menekuk agama membangun tahta. Itu dilakukan oleh rezim Orde Baru, di mana berdasarkan impres, instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967, memang di situ adanya dengan tegas pelarangan perayaan agama Konghucu atau perayaan budaya Konghucu yang datang dari Cina dan lain sebagainya itu, kemudian juga terhadap aliran kebatinan. Atas dasar itulah kemudian secara implisit itu sebenarnya sudah mulai melarang gerakan-gerakan Konghucu karena dikait-kaitkan dengan isu Peking, era Soekarno dan lain sebagainya. Kemudian barulah dia pada tahun 1968, Kemendagri kemudian mengeluarkan surat yang intinya adalah mengeluarkan agama resmi atau agama official religion di Indonesia. Sehingga pada tahun 68 itu kan jelas agama yang diakui hanya 5. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Konghucu sudah dieliminasi di itu. Baru kemudian disegarkan kembali di era Presiden Abdurrahman Wahid. Dan itu konteks sejarah di mana politisasi agama di Indonesia memang kental sekali. Maka di era Soeharto itu disebut juga dengan era di mana agama dilipat, agama ditekuk untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah Orde Baru. Siapa saja waktu itu harus memilih Golkar waktu itu kan begitu. Jadi masjid nggak peduli tokoh agama, kalau nggak ya dianggap balelo, apalagi PNS berani memilih selain Golkar akan ditangkap. Itu terjadi itu. Dan di era reformasi sekarang caranya lebih cantik. Ya caranya itu tadi. Ya kita kan nggak kampanye Pak, kami ingin sosialisasi bla 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 masuk masjid, lalu dia ya intinya pilihlah saya kan begitu intinya. Nah, oleh karena itu seharusnya tokoh agama peka di situ. Kalau yang tokoh agama kelompok-kelompok yang dominan atau kelompok-kelompok besar ya di situ kan bisa menguji. Seperti cantik, baru satu kali terus siap GBL. Oke Satria, dosen setirnya. Itu 10.250 kali semprot. Ada iklan. Oke, terima kasih. Kelihatannya semua pertanyaan sudah dijawab. Terus apa perlu closing statement daripada narasumber? Ya sudah enggak lah Pak. Tapi mungkin kami minta Romo Beni Setio untuk menyampaikan closing statement. Sebentar, boleh saya jawab dulu? Oh, menjawab dulu. Sekalian closing statement ya, Pak. Oh, baik. Saya singkat-singkat saja. Terima kasih. Lagi pertanyaan? Iya. Boleh saya lanjutkan? Silakan Romo Beni, silakan. Sofian, Pak. Oh, silakan Sofian. Pak Sofian tadi mengenai Konghucu ya. Iya. Nah, terkait pertanyaan spesifik tadi, sebelum saya jawab, begini, saya hanya ingin menambahkan saja seberapa pengetahuan. Jadi tadi ditanya kan soal ada sanksi nggak, misalnya ketika rumah ibadat itu dijadikan tempat ajang kampanye. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Pemilu itu nomor 7 tahun 2017, itu pasal 521 itu sudah ada sanksi. Jadi sanksinya adalah sanksi pidana 2 tahun penjara dan denda paling banyak itu paling tinggi 24 juta. Nah, tapi di dalam harus dibaca utuh undang-undang ini, di dalam penjelasan undang-undang ini termasuk larangan ini ada dispensasinya. Dispensasinya itu dapat digunakan rumah ibadat, fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan itu dengan 2 syarat. 1, tidak menggunakan atribut kampanye, dan kedua, ada undangan. Nah, ini yang jadi celah. Bagaimana kalau misalnya undangannya dari tokoh agama, kan masuk ke dalam rumah ibadat. Yang penting tidak membawa atribut. Nah, maka dibaca utuhlah undang-undang ini. Kemudian secara spesifik soal dari tokoh agama kemudian melarang tegas. Nah, ini kan tokoh agama ini bukan penegak hukum. Ini rumah ibadat, tokoh agama adalah menyebarkan kebaikan, menyebarkan keagamaan. Rumah ibadat adalah rumah bertemu Tuhan. Jadi jangan dipaksakan tokoh agama menjadi penegak hukum yang melarang sana, melarang sini, gitu kan? Nah, yang pertanyaan yang secara spesifik tadi yang saya jawab, sebenarnya saya juga agak sedikit mengoreksi ya, Pak Toto. Jadi begini, di Indonesia ini dalam sejarahnya tidak pernah ada larangan, ada regulasi apapun yang melarang agama Konghucu, tidak pernah ada. Gitu. Jadi salah kalau dikatakan pada tahun 68 ada politisasi agama, kemudian pelarangan dari Kementerian
Kementerian Agama itu tidak ada. Tahun 68 tidak ada. Jadi yang benar adalah sejak Inpres 14 tahun 67 kemudian dituangkan lagi dengan keputusan Mendagri Pak Rudini adanya penataan kelenteng yang melarang kelenteng dibangun kembali, dan kemudian juga ada beberapa hal lainnya termasuk juga soal keputusan Menteri Mendagri yang soal kolom agama itu tidak mencantumkan Konghucu dalam KTP. Juga ada beberapa regulasi lain yang ujungnya itu justru pada 83. Jadi agama Konghucu dari zaman Orde Baru yang antara ada dan tiada. Begitu. Tidak dilarang, tapi juga tidak diberikan pelayanan karena ada regulasi yang jelas di Indonesia hanya mengakui 5 agama, tapi tidak dilarang Konghucunya. Begitu. Nah, soal politisasi agama, politisasi tempat ibadah. Memang ini kan kelenteng ini yang seperti saya katakan di awal bahwa kelenteng ini adalah rumah ibadat Konghucu. Ada terdapat dalam kitab suci agama Konghucu yaitu Sesuucing. Tapi tidak pernah ada di dalam, saya menemukan di dalam tempat ibadah yang agama yang lain. Nah, sekarang di zaman reformasi rumah ibadat ini kan kemudian sejak juga dari Orde Baru itu kemudian dijadikan tempat ibadah agama Buddha. Padahal sebenarnya secara tegas kelenteng itu bukan vihara. Begitu. Tapi regulasinya, apakah Konghucu kemudian melarang misalnya umat Buddha untuk bersembahyang ke kelenteng? Tidak ada larangan. Tapi jangan juga mengatakan bahwa kelenteng itu bukan Konghucu. Nah, gitu. Ada hal lain lagi, misalnya soal Tridharma dan lain-lain, itu kan hanya soal bagaimana organisasi menaungnya. Tapi kembalikan. Nah, kemudian ada yang paling terakhir itu juga ada statement yang mengatakan seolah Konghucu ingin merebut kelenteng. Tidak ada. Logikanya bagaimana mungkin Konghucu itu merebut tempat ibadah sendiri. Nah, dari pemaparan ini kiranya juga politisasi agama yang pernah terjadi zaman Orde Baru jangan lagi terjadi pada masa sekarang dan yang akan datang. Karena Indonesia ini kita cintai bersama dan juga kita jadikan ini hanya singkat aja pilkada ini. Kemudian pemilu juga dan sebagainya ini hanya singkat. Tapi intinya bagaimana seluruh anak bangsa ini kita bersatu. Apalagi yang diceritakan oleh agama cinta ini, Gus Soleh dan lain-lainnya. Ayo kita dukung bersama seluruh stakeholder bahwa jangan jadikan pilkada, pemilu dan sebagainya untuk mengkotak-kotakan dan jangan jadikan tokoh agama itu menjadi juru untuk para politisi masuk ke rumah-rumah ibadat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weita Tongtian, Rahayu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sofyan Jimmy Yosadi. Mungkin saya ulangi lagi kepada Pak Beni kalau masih hadir beliau bisa. Ya, jadi gini, kalau saya boleh berpendapat gini, kita nggak bisa selalu berharap itu kepada perubahan itu pada elit politik dan tokoh agama. Tetapi bagaimana kita mengubahnya sekarang pada kekuatan publik. Maka sebenarnya kalau kita mau mengubah sebuah perubahan itu dimulai dari tekanan-tekanan publik dan kekuatan publik. Yang menentukan pemimpin itu kan rakyatnya. Jadi kembalikanlah daulat rakyat itu, nanti rakyat itu harus mendapat melek pendidikan politik. Kalau rakyatnya itu sadar, tahu, ya dengan sendirinya politisasi terhadap rumah-rumah ibadah tidak berlaku. Nah, di sini yang kita mulai menyadarkan tentang pentingnya kekuatan pada komunitas-komunitas dan mendidik rakyat untuk memiliki kedaulatan dalam menentukan pilihan. Maka memang ke depan kalau kita mau, ini saat yang penting menggeser satu gagasan bahwa sekarang ini saatnya lah ajang adu gagasan. Adu gagasan untuk apa? Karena sekarang semua musuh utamanya sama kok, mengatasi COVID kok. Nah, kalau kita arahnya ke situ dan opini publik dibangun ke situ, lah kalau masih ada calon-calon yang masih menggunakan rumah ibadat dan politik sara, ya dia nggak laku. Lah ini yang harusnya dijadikan bagi kita kekuatan di dalam era digital ini, bagaimana ide dan gagasan kita mengarahkan, ayo kita adu gagasan, carilah pemimpin yang bisa mengatasi COVID. Lah kalau ini terus didengungkan, kemudian menjadi kekuatan narasi publik, dan publik menjadi sadar, ya dengan sendirinya rakyat punya kedaulatan. Lah selama rakyat tidak punya kedaulatan, ya kita akan mengalami seperti ini terus. Jadi problemnya itu sekarang adalah bagaimana kita mendidik masyarakat kita, mendidik umat kita, agar mereka memiliki kedaulatan dalam menentukan
dan mencari pemimpin yang betul-betul memiliki karakter dan pemimpin yang bisa menyelesaikan problem-problem COVID. Lah tugas kita di situ. Mendidik masyarakat untuk memberikan pendidikan agar umat kita menjadi sadar menentukan pilihan itu bukan karena rumah ibadahnya mendapat sumbangan, rumah ibadahnya itu mendapatkan dana, rumah ibadah mendapatkan negosiasi, tidak. Tapi kedaulatan para pemilih itu untuk menentukan para pemimpin yang betul-betul memiliki visi yang jelas dan memiliki program dan orientasi yang jelas mengatasi COVID itu. Jadi harusnya narasinya ke situ. Nah, dengan sendirinya akan kegeser isu-isu politisasi dan SARA itu. Itu urung rembuk saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Asun mau menyampaikan pernyataan penutup. Silakan Rama Asun Kotaman. Itu diklik dulu apa? Unmute. Unmute. Yang di bawah kiri. Ya, oke, Iya. silakan. Terima kasih, Bapak Moderator. Closing statement dari saya adalah marilah kita semua para tokoh agama untuk menjaga rumah ibadah kita masing-masing. Jangan sampai rumah ibadah kita ini digunakan untuk tempat kepentingan daripada pribadi-pribadi, kepentingan golongan, apalagi digunakan untuk melakukan ujaran kebencian, intoleransi, dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mari kita gunakan rumah ibadah yang suci ini, rumah ibadah yang sakral ini, kita gunakan untuk kepentingan umat agar bisa beribadah, untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhannya, untuk membersihkan daripada kekotoran batinnya, dari keserakahan, dari kebencian, daripada keegoisan, daripada kesombongan. Inilah tempatnya rumah ibadah. Mari kita jaga rumah ibadah kita ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana fungsinya rumah ibadah. Terima kasih dari saya, Romo Asun. Saya selaku Wasekjen dari DPP Walubi dan juga selaku Wakil Ketua Umum Majelis Umat Buddha Theravada Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ida Madrika mau menyampaikan closing statement. Baik. Ya, Terima kasih. Saya Pak Ida Made Sugita. Bisa belum? Giliran bisa Pak habis ini Pak Bisop. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Muwardi Silakan. sebagai moderator. Kami dari Hindu, mari bersama-sama para tokoh agama, teman-teman lintas partai juga memberikan, saling mengingatkan antara calon-calon pemimpinnya untuk kita jaga kesucian rumah ibadah kita masing-masing. Jangan dicampur adukkan dengan kepentingan duniawi, karena tempat rumah ibadah ini adalah kesakralannya yang utama, kesuciannya yang utama, agar kita jaga bersama demi ketentraman dan keharmonisan untuk menjadi calon pemimpin yang amanah, calon pemimpin yang dirindukan oleh rakyat, agar bisa menjadi pemimpin yang teladan, yang bisa diikuti oleh para rakyatnya sendiri dan masyarakatnya sendiri. Itu dari kami. Semoga semua makhluk berbahagia, semua sehat, dan semoga selalu dalam lindungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih Pak Sugita. Pak Mas Toto tadi sudah ya, sekarang Pak Sofyan juga sudah. Sekarang giliran Bisop Darwis Manurung. Horas Pak dari Medan. Horas, terima kasih moderator. Dari saya begini, semua tokoh agama harus memiliki hati yang tulus. Tapi tulus itu harus diikuti dengan berhikmat. Dia harus mengatakan begini, agama harus berani mengatakan iya kalau iya dan tidak kalau tidak.
karena di luar itu berasal di iblis. Ternyata soal menerima sumbang, saya pikir semua orang untuk memberi sumbangan ke rumah-rumah ibadah, kalau itu menjadi tapi pertanyaannya, tepat menyumbang di saat kampanye. Kalau mau nyumbang, sebenarnya nyumbang kenapa? Atau dia menyumbang itu setelah dia terpilih. Jadi di masa kampanye, ya pimpinan-pimpinan ini atau tokoh-tokoh agama harus berhikmat. Kok nyumbangnya di saat kampanye gitu? Itu yang harus kita jadi kita harus tulus sebagai tokoh agama, tapi tulusnya berhikmat. Lalu saya tutup lagi. Pergi ke kebun memetik buah dijolok, tidak dipetik. Mantap. Sukan sholat ibadah. Mantap. Dikorek oleh politik. Horas. Terima kasih. Mungkin closing statement sudah seluruh narasumber. Kita serahkan dulu kepada Pak Siddiq Jafar untuk menyampaikan doa. Siddiq Jafar dan Yahya. Gus Soleh dulu. Oh, Saya terakhir kan. Oh, Gus Soleh dulu ya, bukan Gus Soleh terakhir, bukan. Oke, kepada Gus Soleh untuk menyampaikan istilahnya resume dari seluruh gagasan para narasumber. Silakan, Gus. Ya, Pak Muhardi hari ini kok kayaknya agak aneh ya. Agak kredit ini, nggak kayak biasanya moderatornya. Agak bingung. Kenapa ditagih hutang atau apa Pak Muhardi? Enggak, soalnya biasanya kan ditampilkan itu di layar siapa yang bicara. Ini enggak, hostnya enggak menampilkan. Jadi bingung saya. Lain kali host ditampilkan. Jadi ini enggak ditampilkan, jadi susah. Maaf host, karena enggak ditampilkan. Gimana host? Tolong bisa ditampilkan enggak yang berbicara itu ya? Tadi tampil Pak. Enggak tampil di layar saya. Bapaknya di setel belakang atas Pak. Di bawah, namanya kecil. Enggak nampak sama sekali. Jadi semua pakai Speaker view Pak, pakai speaker view Pak. Apa ya Pak Muhardi yang semuanya tampak di sini Pak Muhardi. Ya. Bisa dimulai closing statement. Silakan Gus. Ya. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini telah kita laksanakan webinar Agama Cinta yang ke-7, yang mana kita stop politisasi rumah ibadah di pelaksanaan Pilkada 2020. Tema ini sengaja kita angkat karena kita teringat apa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta, yang mana politisasi rumah ibadah khususnya masjid sangat kuat dengan politik identitasnya. Mulai jual ayat sampai jual mayat. Bahkan yang lebih ngeri sekali, apabila tidak memilih salah satu paslon, maka pihak DKM ataupun takmir tempat ibadah tersebut tidak menyolatinya. Ini sungguh sangat miris. Mungkin hal ini tidak terjadi hanya di DKI Jakarta. Karena untuk Pilkada 2020 ini ada 270 pemilihan wali kota, gubernur, dan bupati. Nah, di sini ada di sebagian tempat yang mungkin karena berbeda agama ataupun karena pendatang dan lain sebagainya, banyak sekali menggunakan isu sara yang dimainkan oleh tim suksesnya demi kepentingan politik sesaat di saat Pilkada serentak 2020 ini.
Nah, di sini perlu goodwill kita semuanya, terlebih-lebih para tokoh agama, bahwa kita ini adalah pengemong. Ing madya mangun karso, ing karso sung tulodo, tuturi handayani. Kalau filsafat ini tidak kita gunakan, kita sebagai tokoh agama, agama apapun, ya, kalau tidak memberikan pendidikan terhadap jamaah kita, maka akan terlahir generasi kita setelah kita adalah generasi-generasi yang menggunakan tempat ibadah ini adalah tempat untuk politisasi masjid. Seperti disampaikan oleh beberapa narasumber tadi, bagaimana goodwill kita? Ya memang ada satu sisi mungkin di tengah kota dan lain sebagainya, seperti dikatakan Romo Beni, ya, bahwa musuh kita saat ini yang utama adalah konflik. Itu betul, ya. Tapi ada di beberapa tempat yang mana politik identitas ini masih sangat kuat. Nah, di sini perlunya kearifan para tokoh-tokoh agama. Bagaimana bisa memberikan pencerahan kepada para umatnya ini, bahwasannya pilkada atau pimpinan kepala daerah itu bukan pimpinan tempat ibadah. Dan kita hidup bukan di negara agama yang harus agama tertentu saja untuk jadi pimpinan. Tetapi kita telah sepakat hidup di negeri Pancasila. Yang mana Pancasila ini kita jadikan misa kongolido kita, yaitu kesepakatan yang kuat bersama-sama. Bahwasanya siapapun anak bangsa Indonesia ini punya hak untuk memimpin dan untuk dipimpin. Semua anak bangsa di Indonesia ini punya hak untuk menjadi kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota. Selama ketentuan dan persyaratan itu terpenuhi. Jadi, kalau bangsa kita kepingin maju, jangan gunakan politik identitas. Jangan gunakan politik sara. Kita tidak akan pernah maju, padahal negeri kita adalah hijau royo-royo, kekayaannya alam luar biasa. Founding father kita sudah sangat luar biasa membangun bangsa ini dengan keanekaragaman, dikuatkan dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Inilah yang harus kita rawat. Inilah yang harus kita sampaikan kepada umat kita. Si A ini baik atau buruk. Kalau dia baik, berbuat untuk rakyat. Jangan lihat sukunya apa. Jangan lihat agamanya apa. Kalau memang patut untuk memimpin, silahkan kita dukung. Kalau memang si B ini yang lebih baik, silahkan si B. Jangan melihat paslon si A atau si B karena agamanya, karena seiman, atas keahlian dan kemampuannya di dalam memimpin daerah kita. Zaman Orde Baru, Indonesia dibangun dengan sentralistik. Semuanya dari pusat. Pasca Orde Baru atau era reformasi ini, ya, kekuatan bukan hanya pada sentralistik. Meskipun presiden kita Bapak Jokowi begitu hebat, begitu luar biasa membangun dari Sabang sampai Merauke, tapi punya kebatasan-kebatasan tertentu, yaitu yang mana dalam tingkat nasional. Akan tetapi, kemajuan secara signifikan yang ada di daerah-daerah ini tergantung kepala-kepala daerah di tempatnya masing-masing. Maka dari itu himbauan Gus kepada seluruh para tokoh agama khususnya, jangan hanya paslon itu memberikan uang, memberikan sumbangan ke tempat ibadah kita. Kita tanpa pernah melihat track recordnya.
Ini benar-benar orang yang punya inovasi, punya kemauan di dalam membangun daerah ini, atau hanya sesaat kita mendapatkan hadiah hanya 1 sen dan 2 sen, daerah kita selama 5 tahun tidak maju dan berkembang. Mari melalui webinar yang sangat mulia ini dan kepada narasumber yang sangat luar biasa dari para tokoh lintas agama. Tadi ada penanya menanyakan. Nah, yang hadir di sini, yang daftar 148, yang hadir 133. Nah, bagaimana dengan tokoh-tokoh agama yang lain? Nah, bagaimana cara kita ini semuanya, ya? Para tokoh-tokoh lintas agama, para peserta webinar, ya, para panitia, dan juga semua komunitas agama cinta ini. Sebarkan pesan-pesan kasih, pesan-pesan Bhinneka Tunggal Ika, pesan-pesan moral Pancasila ini ke medsos yang kalian punya. Saat ini sekali lagi perang proksi, ya, perang media sosial. Kalau kita punya medsos, ya, kalau kita punya HP, tidak mau menyebarkan nilai-nilai daripada cinta kasih dari agama kita, maka jangan salahkan apabila kejadian-kejadian yang terjadi, anak baru umur 18 atau 19 tahun mencoret-coret tempat ibadahnya sendiri. Semuanya itu karena apa? Karena perang proksi ini. Di mana anak yang masih muda, agamanya masih awam, dicekokin dia melihat apa? Di medsos-medsos ini tentang apa? Agama, negara agama. Lihat, coba tulisannya di sana. Anti khilafah, anti Islam. Yang dicoret-coretkan masjidnya dan sebagainya. Kenapa? Ini otak anak-anak muda, ya, teracuni dengan medsos-medsos yang ada. Sementara kita yang baik, kita yang mau membangun NKRI dengan Pancasila, salahkan kalau regenerasi kita akan terlahir bukan generasi beragama dengan cinta damai, tapi beragama dengan kebencian dan permusuhan. Sebab apa? Karena kita yang baik diam. Coba lihat apa yang terjadi pada 1 hari kemarin. Untung banyak wali murid yang protes. Banyak apa? Peran serta media sosial protes. Ya, ini sangat ngeri. Salah satu kanwil pendidikan, ya, mewajibkan kepada anak murid yang SMA untuk meresum, membaca dan meresum dan mengumpulkannya hasil resum ini dari salah satu buku yang mana dia itu mu'alaf, ya, dan tokoh daripada kelompok-kelompok yang anti Pancasila atau kelompok khilafaisme. Buku tersebut isinya yang disuruh resum dan suruh baca itu adalah tentang apa? Tentang khilafah, bukan tentang sejarah Indonesia dengan NKRI dan Pancasilanya serta dengan kebinekaannya. Kalau tidak ada protes dan itu dilanjutkan, maka yang ada bukan hanya membaca karena disuruh resum mereka menghayati. Sementara anak-anak SMA ini banyak yang Islamnya masih awam sehingga yang dianggap kebenaran adalah sistem khilafah dan Pancasila adalah tauhid. Ini membahayakan. Maka dari itu melalui webinar Agama Cinta ini sekali lagi kami minta kepada para tokoh-tokoh lintas agama, negara ini, Indonesia ini adalah negara yang patronisme. Di mana kita bisa saling rukun, ya, kita sebar kerukunan ini kepada para jamaah kita di media sosial. Nah, di situ akan dilihat oleh para jamaah kita yang awam bahwa guruku, ustadku, kiaiku, romoku, suhuku, pedandaku, biksuku, ya, itu bisa akor dengan agama lain, maka menjadikan dia mau tidak mau akan bisa akor. Tetapi kalau kita tidak pernah berkumpul, sementara pengajian-pengajian yang ada, ceramah-ceramah yang ada, banyak hate speech yang disampaikan, kebencian, intoleran, dan lain sebagainya. Apabila kita tidak lawan dengan nilai-nilai agama dan cinta kasih, maka mereka akan menyerap apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengarkan.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tidak bisa kita nikmati untuk kita saat ini, tetapi kita yakin may yazra yahsud. Barang siapa menanam pasti kita akan mengetam. Saat ini kita tanam beragama dengan nilai cinta kasih, maka kelak akar terakhir generasi-generasi kita yang beragama juga dengan cinta kasih. Kerjaannya selalu menyala-nyalakan pemerintah dengan adu domba, dengan hoax dan fitnah, serta menjelek-jelekkan Pancasila kita apabila tidak kita counter dengan nilai-nilai agama yang cinta akan bangsa, agama yang cinta akan negerinya, maka lahirlah generasi kita yang tidak cinta lagi Pancasila dan NKRI. Sekali lagi, jangan pernah bosan untuk mencintai Indonesia kita yang luar biasa ini. Mudah-mudahan acara kita dicatat, ditulis sebagai amal soleh oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebagai amal bakti kita di dalam mengisi kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun menuju Indonesia maju. Terima kasih. Salam agama cinta, salam cinta damai, salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan closing statement dari Gus Soleh sebagai inisiator webinar Agama Cinta ini, maka selesai sudahlah acara ini, kemudian ditutup selayang pandang Agama Cinta dan doa penutup oleh Habib Jafar Shadiq bin Yahya. Saya persilakan. Pak Jafar Shadiq, sudah siap? Selayang pandang Agama Cinta dan doa penutup dari Jafar Shadiq. Pak Shadiq Jafar bin Yahya. Ya, baik. Ya. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam cinta, merdeka. Merdeka. Untuk puisi, saya pikir sudah tidak perlu lagi dibacakan. Tadi sudah kita dengar bersama, kita simak bersama, dan nanti mungkin akan di-share di grup. Silakan linknya di ini dari Syarifah Adilah bin Ja'far Al-Yahya. Adapun sebelum doa, mungkin ada beberapa hal yang mari kita sama-sama untuk merenungkannya. Bahwasanya akan tiba masanya jika palu hukum dibuat bisu. Jika palu bisu, maka arit keadilan akan menjerit. Yang tersisa hanya pusara para pecinta-pecinta saja. Akan tiba masanya suatu saat, jika palu dibuat keluh, maka arit akan terhimpit. Jika keadilan dibungkam, maka kesejahteraan akan terpendam. Apakah kita akan galau untuk hal itu? Itu sebenarnya adalah nature law. Yang tak bisa hidup di zaman keragaman, itu dia terlambat dilahirkan. Dan akan digantikan oleh yang rahmatan lil alamin. Dalam kamus agama cinta tidak boleh ada seseorang merasa paling beragama. Sungguh jauh dari kata Islam bagi kalangan Islam. Jauh dari kata Islam yang masih memelihara rasa jumawa dan memaksa yang lain untuk tunduk di bawah kakinya. Jahiliyah itu kok dipelihara. Copot peci dan sarung kalian, pergi saja ke hutan dan belajar kembali arti kehidupan kepada hewan-hewan. Lalu belajar dari manusia dulu, baru terserah mau jadi kiai atau mau menjadi penjual agama. Itu seandainya ada orang yang mengaku Islam dan sangat Islami. Jika masih ada sikap arogansi dan nafsu mendominasi, maka kita gagal mendidik generasi untuk
menjadi manusia Pancasila sakti yang sejati. Gagal total. Pancasila selayaknya jadi alat perekat agar hidup saling mencinta tanpa sekat-sekat. Dan bukan hanya wacana berhenti di gema-gema. Maka kalau ada masih memaksa, bagi orang Islam khususnya, hapus saja itu ayat la ikroha, tidak ada paksaan. Jika harus maksa-maksa orang untuk baiat, untuk tobat, itu ikut ajaran siapa? Nah, ini yang harus dipertanyakan di kalangan muslim khususnya. Para hadirin sekalian, dengan SDA, sumber daya alam yang melimpah, mengapa negeri kita kok susah? Karena banyak yang serakah, mau kaya sendiri, tak mau berbagi. Ekonomi kapitalis adalah ekonomi kaum egois. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang sejahtera bersama. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendidik generasi kita agar benar-benar mengamalkan Pancasila, supaya jangan suka merebut hak, terutama hak-hak Tuhan. Ayat adalah hak Tuhan. Ayat dari tahun ke tahun, bahkan dari Orba, dijadikan alat. Mayat pun dijadikan alat. Bahkan sekarang mimbar untuk sesumbar. Oh no, jangan lagi kita izinkan mereka merebut hak Tuhan. Kita harus mendidik generasi kita untuk tahu di mana porsi-porsinya sehingga negeri ini damai. Baik, mari kita bersama-sama, apapun agamanya, untuk menyatukan jiwa, menyatukan cinta, agar Sang Maha Cinta menganugerahi dan mengayomi kita bersama. Ila hadratin Nabi Mustafa wa alihi, Al-Fatihah, mengheningkan cipta, mulai. Bismillah, dengan nama Sang Maha Cinta, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang penuh kasih dan sayang. Duhai Sang Maha Cinta, anugerahkanlah rasa cinta pada hati kami sehingga kami saling mencinta. Duhai Sang Maha Cinta, anugerahkanlah rasa cinta pada lidah kami sehingga tidak ada kata-kata dari kami selain adalah kata-kata cinta. Duhai Sang Maha Cinta, gerakkanlah tangan kami, tubuh kami, badan kami untuk saling bantu-membantu dengan cinta agar kami mencintai negeri ini atas dasar Muhammad. Duhai Sang Maha Cinta, yang mana Engkau turunkan nurnya, nur di atas nur, cahayanya kepada dada kami, hamba-hamba Engkau. Duhai Sang Maha Cinta, jadikanlah hati kami bercahaya, sehingga pikiran kami bercahaya, sehingga kata-kata kami bercahaya, sehingga tindakan kami bercahaya, sehingga kami melangkah dan hilang gelap gulita dalam tindakan kami. Duhai Sang Maha Cinta, jadikanlah kami bangsa yang saling mencinta, bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Gus Soleh dan kepada para sumber dan kepada seluruh peserta webinar. Mohon maaf atas segala khilaf, mohon doa untuk segala kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam agama cinta, merdeka. 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 Amin. Amin. Itu adalah seluruh rangkaian webinar kita agama cinta. Merdeka. Kemudian ya siap-siap untuk dulu biar kita foto bareng dulu biar baru pada keluar. Ini pesertanya sudah berkurang tinggal 86. Iya, tapi kan belum sempat foto bareng tuh. Oke, foto bareng. Teratur semua, Pak. Kita foto bareng dulu. Foto bareng dulu. Airnya belum panas juga tuh. 4 screen. Mana nasinya? Katanya mau nasi bungkus. Salam agama cinta, Gus. Nasi kotak belum keluar. Katanya Pak Gus lagi bikin nasi kotak. Katanya buat dibagiin.
Yang mau ngopi silahkan japri, nanti saya kasih kopi istimewa. Iya, Pari, iya siap Pari. Sekitar Assalamualaikum. Assalamualaikum. sekitar Cibubur silakan. Ya, terima kasih. Demikianlah webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh dari siang hari hingga sore hari ini. Untuk selanjutnya, jangan lupa untuk mengirimkan screenshot webinar kita ke grup Agama Cinta. Bagi yang belum bergabung dengan grup, bisa japri saya di WA dengan nomor yang telah saya kirim di chat grup Zoom kita. Kemudian juga setelah ini, karena acara direkam, kita akan upload ke YouTube dan juga akan mengirimkan linknya di grup Agama Cinta. Saya mewakili seluruh tim Agama Cinta, khususnya moderator dan juga operator, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.